Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mungkin ya, ini kabar baik untuk Anda, untuk kita, ya terutama para penggemarnya. Film Mbak Im Wong memperoleh penghargaan, ya kalau tidak salah Trending Award 2024. Apakah Anda bangga? Itu terserah Anda ya. Namun ada satu momen di mana orang menilai kasihan gitu. Saya tidak mau membahas terlalu panjang. Saya akan membacakan terlebih dahulu informasi dari berita ini. Langsung ya dari sumbernya. Suara.com. Filmnya raih Piala Indonesian Trending Award 2024. Momen Mbak Im Wong boyong anak ke panggung disorot kasihan. Ya, kita bacakan dulu ya, Aktor Mbak Im Wong membawa kabar bahagia. Filmnya yang berjudul Lembayung baru saja membawa pulang Piala Indonesian Trending Award 2024. Lembayung memenangkan penghargaan Indonesian Trending Award 2024 dalam kategori Trending Movie of the Year. Lembayung adalah film horor yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Mbak Im Wong. Dengerin ya. Jadi kategorinya Trending Movie of the Year ya, Trending Movie of the Year. Video saat filmnya meraih penghargaan itu diunggah sendiri oleh Mbak Im Wong di Instagram pribadinya semalam, Selasa 3 Desember 2024. Tak sendirian. Mbak Im Wong mengajak anaknya yakni Keanu Tiger Wong untuk menemaninya ke atas panggung. Saat di atas panggung, Mbak Im Wong tentunya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat di dalam filmnya. Senyumnya tersungging di wajah pria kelahiran tahun 1981 tersebut. Thank you Indonesian Trending Award buat para cast dan kru. Penghargaan ini buat kalian, kata Mbak Im Wong pada caption Instagram pribadinya. Kerja keras kalian ini, kalian terbaik. Mari kita berkarya saja terus. Lanjut pemain film Bila Esok Ibu Tiada ini. Momen film karya Mbak Im Wong meraih penghargaan ini langsung curi perhatian. Tentunya warganet ikut memberikan selamat untuk prestasi Mbak Im Wong. Namun tak sedikit juga yang menyoroti aksi Mbak Im Wong mengajak anak ke panggung. Dari mulai pakaian Keanu sampai sikapnya yang dinilai tak nyaman di atas panggung jadi sorotan netizen. Adeh, kasihan banget anaknya dibawa-bawa kayak ketakutan gitu, kata netizen. Emangnya harus ya kemana-mana bawa anak, celetuk yang lain. Adeh, kasihan banget anaknya, ke award anaknya baju gitu-gitu aja. Ya ampun, kata warganet. Beda dari anak artis lainnya, bajunya kasihan banget Keanu. Netizen lain menimpali. Sebagai informasi, Lembayung adalah film Indonesia yang dirilis di bioskop pada 19 September 2024. Film bergenre horor ini disutradarai oleh Mbak Im Wong. Lembayung dibintangi oleh beberapa artis ternama Indonesia. Takskia Namya, Yasamin Jason, Arya Saloka, Oka Antara, dan lainnya tampil dalam film ini. Sementara itu, Mbak Im Wong kini tengah menjalani proses dengan perceraian dengan Paula Verhoeven. Sidang lanjutan
cerai mereka berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan. Baim Wong sendiri mengaku lega karena telah menyerahkan bukti yang diduga memicu perceraian dengan Paula. Baim membawa sekitar 43 bukti tertulis dan bukti elektronik. Alhamdulillah saya lega, kata Baim Wong. Bukti itu paling penting sampai akhirnya saya keluarin di tempat yang tepat. Lanjut pria berusia 43 tahun tersebut. Ya mungkin ada ya dari teman-teman yang bahagia, mendukung dan mengucapkan selamat ya. Tadi saya sudah singgung ya mengenai trending movies of the year ya gitu ya. Ya, trending movie of the year, Lembayung filmnya ya kan. Ya film itu mungkin trending karena rame ya, ditonton banyak orang. Tapi ini dalam kehidupan nyata juga trending gitu loh ya, bukan hanya film, kehidupan nyatanya trending. Apa itu? Yaitu proses perceraian antara Baim Wong sang sutradara sang sutradara film Lembayung dengan sang model yaitu Paula Verhoeven. Ini yang sebenarnya trending, the real trending of the year. Nah, ini the real trending of the year 2024. Karena memang pernyataan dari Baim Wong di depan para wartawan itu mengundang reaksi begitu banyak masyarakat. Ya, saya secara pribadi saya memberikan penghargaan ya kepada kepada siapa saja ya. Ya, kepada Baim Wong juga ya. The real of the year. Ya, di rumah tangga real ya yang sampai trending ya. Ya, masalahnya karena Baim Wong mengundang para wartawan, mengundang insan pers yang mengatakan di sana ya, kalau nanti Anda yang membantah silahkan ya, mengatakan bahwa Baim Wong merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya, yaitu teman dekatnya dan istrinya. Ada rekamannya. Nah, rekaman itulah namanya jejak digital, masih ada. Dan kata-kata pengkhianatan diterjemahkan sebagai perselingkuhan antara Paula Verhoeven dan Nico Surya, sehingga Baim Wong menggugat cerai. Gugatan cerainya diajukan di Jakarta Selatan. Gugatan cerai dan disertai dengan hak asuh anak tanpa ada pembagian harta gonogini. Sampai saat ini masih berlangsung. Dan Baim Wong sudah mengajukan 43 bukti. Bukti apa? Ya, saya tidak tahu. Kata pengacaranya, bukti yang diajukan oleh Baim Wong sebanyak 43 itu tidak membuktikan apapun. Artinya, walaupun 43 bukti sudah diserahkan, namun tidak dapat membuktikan peristiwa apapun. Nah, kalau saya urutkan nih, peristiwanya adalah persoalan ini diawali dengan diduga adanya perselingkuhan. Kalau 43 bukti dihadirkan, kemudian tidak membuktikan peristiwa apapun, artinya apa? Nol. Nah, Paula Verhoeven sendiri sudah membantah bahwa narasi yang dibangun
narasi yang dibicarakan saat ini terkait dengan perselingkuhan itu tidak benar. Kalau Mbak Imbong sudah dituduh dan kemudian membantah itu tidak benar, artinya apa? Artinya perselingkuhan sendiri itu tidak ada. Kalau tidak ada, apa alasan Mbak Imbong mengajukan gugatan cerai? Nah, yang jadi masalah ini yang ramai diperbincangkan ketika Mbak Imbong mengklaim bahwa dua putranya itu lebih nyaman bersamanya. Itu diucapkan oleh pengacaranya Fahmi Bahmid. Dengan dasar nyaman inilah Mbak Imbong menuntut hak asuh anak. Sementara dalam undang-undang, ya saya sebut saja undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan, bapak, ayah dan ibu berkewajiban memelihara anaknya. Ketika menjalankan proses perceraian, gitu ya, anak yang masih berusia di bawah umur, kalau di Islam itu 12 tahun, di bawah umur 12 tahun, itu diberikan kepada ibunya. Apalagi sekarang ini dua anaknya nih masih balita, bawah usia 5 tahun. Artinya hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Pak Hakim juga tahu nih ya, Pak Hakim. Pak Hakim juga mendengar ini. Pak Hakim, halo Pak Hakim. Jatuh kepada ibunya. Kalau sudah selesai 12 tahun, anaknya memilih. Nah, kalau masih di bawah 5 tahun, jatuhnya ke ibunya. Halo Pak Hakim. Boleh jatuh ke bapaknya, boleh jatuh ke ayahnya, boleh jatuh hak asuh ini ke Mbak Imbong, asal Paula Verhoeven berperilaku buruk. Paula Verhoeven sedang menghadapi permasalahan hukum atau sedang menjalani proses hukum. Yang ketiga, Paula Verhoeven tidak mampu menjamin kesehatan, menjamin kesejahteraan, menjamin tempat tinggal, menjamin pendidikan, dan sebagainya. Kalau itu Paula Verhoeven tidak sanggup, maka hakim akan menjatuhkan kepada hak asuh anak ini kepada Mbak Imbong. Gitu ya. Oke. Nah, kalau Paula Verhoeven sanggup, akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Itu sudah rumusan daripada undang-undang. Oke. Nah, sekarang Mbak Imbong nekat mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak asuh anak dengan menyertakan 43 bukti. Katanya sih bukti perselingkuhan. Nah, saya menilai bahwa bukti perselingkuhan dengan tudingan Paula Verhoeven selingkuh adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak asuh anak. Kalau Paula Verhoeven dipaksa, maksudnya dipaksa dengan bukti-bukti itu, dipaksa tanda kutip, maka hak asuh anak terpaksa. Gitu ya, ini terpaksa dan dipaksa ya. Jatuhnya ke Mbak Imbong, tapi dengan terpaksa dan dipaksa. Ini konotasinya beda ya, terpaksa, dipaksa ya. Bukan kebenaran ya, tapi terpaksa dan dipaksa.
Silakan Anda terjemahkan sendiri kata-kata itu. Nah, karena dipaksa untuk adanya perselingkuhan dengan bukti-bukti yang konon katanya adalah rekayasa atau editing atau apa, sehingga hakim berpandangan lain. Kalau hakim sudah berpandangan lain, tanda tanya, pasti jatuhnya ke Baim Wong. Pandangan lain ya, pandangan lain. Kalau jatuhnya ke Baim Wong, itulah sebenarnya tujuan dari perceraian ini. Setelah bercerai maka Baim Wong memperoleh hak asuh anak. Dengan hak asuh anak maka ada di tangan Baim Wong, sehingga tidak ada lagi jaminan atau kewajiban memberikan jaminan kepada anaknya, sehingga sudah putuslah hubungan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Karena apa? Tidak ada lagi yang dipegang. Kalau anak ini jatuh ke Paula Verhoeven, maka Baim Wong akan memberikan jaminan setiap bulannya. Pasti juga komunikasi dengan Paula. Halo, saya sudah kirim nih. Halo, Paula, ini saya sudah kirim nih duit dan seterusnya. Rutin tiap bulan. Tapi kalau hak asuh anak jatuhnya ke bapaknya, maka tidak ada komunikasi. Apa yang mau dikomunikasikan? Tidak ada. Karena anaknya ada di Baim Wong. Itu realita ya, realita. Mudah saja sebenarnya. Nah, terkait dengan hak asuh anak, dalam kondisi normal ya, normal itu tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dipaksakan. Maka hak asuh anak terhadap anak yang berusia di bawah 5 tahun ini, saya membacanya dan saya memastikan hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Kalau jatuhnya kepada Paula Verhoeven, maka kewajiban daripada Baim Wong adalah memberikan jaminan nafkah hidup pada anak-anaknya. Gitu ya. Oke. Kalau hak asuh anak ini menurut undang-undang, menurut sudut pandang hukum, maka dalam kondisi real ini hak asuh anak akan jatuh ke Paula Verhoeven. Kalau jatuhnya ke Paula Verhoeven artinya apa? Tidak dipaksakan, tidak dipaksa, dan tidak ada bukti bahwa adanya perselingkuhan. Oke, jadi urutannya jelas sekali. Ketika Baim Wong menuduh istrinya selingkuh, kemudian menyiapkan bukti 43 itu sama halnya dengan, dan tanda kutip ya, memaksa untuk terjadi adanya perselingkuhan. Padahal mungkin ya, kata pengacara itu mengatakan bahwa bukti-bukti itu yang diajukan tidak membuktikan apapun. Ketika ditanya apakah ada perselingkuhan, geleng-geleng kepala itu. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, terkait perselingkuhan, seperti yang kita sudah pernah bahas bersama ya, perselingkuhan itu dalam bahasa hukumnya adalah perzinahan. Nah, perzinahan itu artinya adanya persetubuhan. Hubungan persetubuhan, hubungan seksual selayaknya suami istri yang sah. Artinya ada terjadi. Nah,
Kalau tidak terjadi, ya artinya tidak ada perselingkuhan. Ini Pak Hakim dia juga mendengarkan. Halo Pak Hakim. Ya kalau tidak ada perselingkuhan artinya cerai-cerai aja. Cerai ya, oke lah cerai karena sudah mengucapkan talak dan mengajukan gugatan cerai. Tapi karena bukti perselingkuhannya tidak ada, maka dianggap tidak ada perselingkuhan. Maka mutlak hak asuh anak jatuhnya ke tangan Paula Verhoeven. Dan kewajiban daripada Mbak Inbong adalah memberikan nafkah pada anak-anaknya. Itu wajib. Ya kan? Nah, ini ya teman-teman ya. Yang menjadi tanda tanya besar sekarang ini adalah benarkah terjadi perselingkuhan? Saya sendiri mengatakan tidak. Mengapa saya katakan tidak? Selingkuh itu memiliki kriteria. Selingkuh itu ada kriterianya. Haruslah mendapatkan yang lebih baik, lebih enak, lebih nyaman. Kalau itu semua tidak ada, untuk apa menjalani selingkuh? Ya kan? Misalnya, mohon maaf, saya berapa kali menemukan orang selingkuh karena apa? Motivasinya uang. Jadi harus berselingkuh dengan orang yang berduit. Berselingkuh motivasinya apa? Terimajinasi dengan kegantengannya. Harus melihat sosok fisik yang ganteng. Berselingkuh karena apa? Melihat penampilannya parlente. Harus melihat sosok yang berpenampilan parlente. Berselingkuh itu ada motivasinya. Kenapa? Lebih kaya, lebih mumpuni. Harus berselingkuh dengan orang yang mumpuni. Nah sekarang, standar ini tidak masuk. Kenapa saya katakan tidak masuk? Ya mungkin teman-teman bisa simak kan. Bagaimana bisa seorang Paula Verhoeven yang supermodel berselingkuh dengan punya suami ganteng. Masa berselingkuh dengan ya kan? Punya suami kaya, masa berselingkuh dengan bawahan suami? Punya suami parlente, masa yang cari yang bau kecut? Jadi semua kriteria itu ada. Ya. Apakah selingkuh dengan membayar uang? Loh gimana? Selingkuh itu kriterianya untuk mendapatkan kepuasan. Mendapatkan sesuatu yang nyaman. Tapi kalau selingkuh kemudian dengan bukti transfer katanya, berarti harus bayar dong. Ya jelas tidak mungkin seorang Paula Verhoeven membayar seperti ini. Jauh dari api gitu ya. Oke. Dan saya meyakini bahwa perselingkuhan itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Masa sih teman-teman bisa melihat ya, kondisi semacam ini bisa berselingkuh dengan supermodel. Jelas Paula Verhoeven sendiri juga paham itu. Namun berita sudah begitu banyak menyebar bahwa telah terjadi perselingkuhan. Ini dikabarkan oleh sahabat-sahabat Mbak Inbong sendiri. Rame di media. Namun Paula sudah membantahnya. Itulah namanya Paula ya. Tidak langsung berontak. Itu tidak. Mendengar ya, namanya kalau mungkin teman-teman juga tahu wait and see, menunggu dan melihat apa yang akan diucapkan. Nah, kita kembali dengan penghargaan trending of the year.
ya itu mungkin bagi Mbak Imbong itu kebanggaan, tapi bagi saya itu justru kontra. Yang kamu banggakan adalah karyamu, ya kan? Tapi kamu sendiri tidak mampu membina rumah tangga. Jadi justru saya bilang real of the year. Jadi gugatan Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven justru mendapat penghargaan. Real of the year 2024. Gitu. Nah, akhirnya apa? Dengan diunggah, menimbulkan banyak pro kontra, banyak komentar di situ. Kenapa? Belum siap. Dipaksa untuk siap gak akan bisa, karena memang belum siap. Kesiapan seseorang itu dari pengalaman dalam menghadapi sesuatu masalah. Ya, saya pribadi ya melihat sosok Mbak Imbong ya harus banyak diuji ya, seperti beberapa waktu yang lalu dengan adanya prank di kantor polisi itu. Mbak Imbong sudah kalang kabut, dilaporkan sudah kalang kabut. Wah, ini lihat dari raut wajahnya udah kalang kabut. Nah, saya hadir untuk memberikan support, gitu ya. Kemudian ini persoalan privat, persoalan perceraian. Tapi banyak nih orang-orang yang ya termasuk dapat penjelasan dari pengacaranya. Jadi kesalahan dari Mbak Imbong ini adalah mengumpulkan para wartawan dan menyampaikan unek-uneknya mungkin saja atas saran dari pengacaranya. Seandainya ini diam-diam saja, mungkin tidak mendapatkan reaksi masyarakat yang begitu besar. Tapi karena langsung dipublish ya, sehingga masyarakat, terutama Anda semua ini, bereaksi. Kan nggak suka Paula Verhoeven direndahkan, Paula Verhoeven tidak dihargai dengan diumbar di berbagai media. Itu juga salah satu tindakan yang tidak benar, tidak tepat. Tidak seperti yang lain. Diam saja, diam, tahu-tahu cerai udah. Itu loh. Dan mungkin ada saja hubungannya antara Mbak Imbong dalam upaya gugatan cerai dan penayangan film Lembayung. Mungkin saya tidak bisa menerka-nerka, tapi ada mungkin saja. Ya, itu banyak yang saya baca dari para netizen ya. Apakah ada hubungannya ya? Wallahu alam ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada satu kesalahan. Ya, yang saya katakan kesalahan ini adalah ketika Mbak Imbong konferensi pers di depan para awak media yang menyampaikan secara gamblang tentang adanya tudingan, ya, kemudian ditambah dengan drama yang disampaikan oleh pengacaranya, ya, ini adalah lelaki yang hebat, penuh sabar sehingga tidak sabar. Lelaki yang sabar, tabah, tetapi tidak sabar. Itu ada. Artinya apa? Di sisi lain melihat bahwa Mbak Imbong penuh dengan kesabaran, di sisi lain Mbak Imbong dilihat dari karakter yang sedang marah. Marahnya bagaimana? Marahnya yang mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu bentuk kemarahan yang memuncak,
bukan bentuk kesabaran yang memuncak. Ada kontra pendapat. Oke, saya berharap hakim, halo Pak Hakim, ya Pak Hakim ini mendengarkan ya realita hukum, realita persoalan anak antara Mbak Ivo dan Paula Verhoeven ini masih di bawah usia 5 tahun. Jadi mestinya keputusannya adalah hak asuh anak jatuh kepada Paula Verhoeven. Gimana? Anda setuju dengan pendapat saya? Silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak mau subscribe, ya tidak apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.